dianggap sebelah mata. Tapi kalau kita memandangnya berharga seperti Allah memandang kita berharga, maka kita akan bisa mengembangkannya menjadi hidup yang sangat berharga. Bagaimana kita itu memandang positif diri kita adalah cara kita seperti Allah melihat diri kita ini berharga, kita ini mulia, dan kita dikasih oleh Allah. Ya. Maukah kita memandang diri kita secara positif, ya, dan juga self love terhadap diri kita? Jadi mengasihi diri sendiri itu bukan kesombongan. Percaya kepada diri sendiri itu bukan sebuah ketinggian hati. Shalom saudara-saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Morning Grace, sebuah program di mana kita bisa memuji Tuhan dan bisa merenungkan firman Tuhan. Dengan sebuah pujian, siapakah kita ini di hadapan Tuhan, tapi jadi biji mata Tuhan, jadi pribadi yang sangat diperhatikan Tuhan. Dan apa yang bisa kita lakukan selain memuji dan menyembah Tuhan sebagai balasan kita? Lagu yang sangat indah, lagu yang menghantar kita untuk semakin menghargai diri kita sendiri. Nah, untuk lebih lanjut kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bila menjadi biji mata Tuhan, menjadi pribadi yang sangat Tuhan kasihi dan Tuhan perhatikan. Biarlah kami semakin menyadarinya ketika firman Tuhan dibacakan, dan kami boleh memiliki perubahan hidup yang nyata untuk menghargai diri kami sendiri melalui firman itu. Berkati dan pelihara kami di dalam Roh Kudus Tuhan yang mengajar kami, supaya kami memahami, mengerti firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, siapa bintang basket ya, atau atlet basket favorit kita? Yang kita tahu deh siapa? Stephen Curry. Michael Jordan. LeBron James ya. Nah, menarik nih, kalau LeBron James kan anak-anak kekinian ya. Michael Jordan tuh lebih legendaris. Apa yang dikagumi dari Michael Jordan? Apa ya, kalau dia ngedang tuh keren banget. Oh, kalau ngedang keren banget ya. Saya tuh dulu suka sekali sama Michael Jordan sampai beli kartu waktu zaman kecil tuh ya. Kartu kayak kayak postcardnya gitulah, Michael Jordan gitu, mahal banget. 5.000 waktu zaman itu. Nah, karena uang les itu tidak ditarik bulan itu atau gimana, saya lupa itu. Pokoknya ada uang dari orang tua saya. Saya sampai kasih uang itu. Nggak taunya uang itu pas lagi saya bayar, kerobek. Gitu, karena kan saya buka dari amplop ya, namanya anak kecil ya. Belajar kejujuran ya waktu kecil ya. Wah, ternyata abangnya bilang, ya, yang jual bilang, ini gimana duitnya gini? Saya nangis ya. Terus akhirnya abangnya bilang, robekannya mana, nggak apa-apa deh katanya. Nah, terus akhirnya saya berhenti nangis, saya dengan bangga dapat pulang bawa kartu postcardnya Michael Jordan itu. Tapi apa sih yang menarik dari kisah hidup Michael Jordan? Dia itu sebenarnya dari keluarga yang sangat bertolak belakang dari ketenarannya dia. Waktu dia kecil, ya, dia itu di tahun 63, dia tinggal di daerah kumuh di Brooklyn, New York. Ya.
Dia punya 4 saudara dan ayah ibunya nggak bisa menafkahi mereka. Dalam lingkungan miskin dan diskriminasi, dia tidak bisa lihat masa depannya itu seperti apa. Ya. Sampai satu ketika, usia 13 tahun, ayahnya mendidiknya punya masa depan dengan cara yang unik. Ya. Waktu itu ayahnya memiliki satu pakaian, ya, satu kaos lah begitu. Lalu dia tanya sama Michael Jordan ini, Jordan, kira-kira Michael, kira-kira berapa ini bisa kamu jual? Ya kalau laku paling $1 ya gitu. Lalu ayahnya bilang, bisa nggak kamu jual ini seharga $2? Lalu dia bilang, saya akan coba deh gitu ya. Lalu dicuci kaos itu sampai bersih ya, disetrika dengan licin ya. Lalu dia pergi ke stasiun bawah tanah ya, tempat orang-orang ini banyak berkumpul. 6 jam baru dia bisa menjual seharga $2. Dia kembali ke tempat ayahnya, lalu dia dengan bangga memberikan $2. Ayahnya memberikan pakaian yang lain, pakaian bekas yang lain dirapikan oleh Michael Jordan, lalu diberi tugas oleh ayahnya, bisa nggak kamu jual dengan harga $20? Wah, dia berpikir, ini kan sama pakaian bekas, tapi gimana bisa $20? Paling $2 ayah gitu. Nah, lalu dia berpikir, kalau saya coba tadi ada jalan, ini kalau saya coba mungkin ada jalan juga. Dia akhirnya dapat ide digambar itu atau mungkin disablon ya dengan gambar anak-anak Mickey Mouse ya. Lalu dia pergi ke tempat orang-orang kaya menyekolahkan anaknya. Nah, banyak anak-anak di situ ditawarkan. Setelah ditawarkan ternyata menarik. Selain berhasil $20, ditambahkan tip $5. Dia kasih ke orang tuanya. Tidak hanya $20 ayah, $25 ya. Nah, ayahnya memberikan pakaian bekas lain, lalu ditanya, bisa nggak kamu membawa pulang dengan kaos ini terjual $200? Kamu bawa pulang kepada ayah $200 ya. Nah, lalu kali ini matanya Jordan bukan pesimis tapi berbinar-binar. Dia cari cara supaya dia bisa menjualnya $200. Akhirnya dia punya ide. Dia pergi ke sebuah tempat seperti artis itu promo film ya. Waktu itu ada film Charlie Angels pada zamannya dan ada seorang artis bernama Farrah Fawcett yang membintangi itu. Dia memasuki kerumunan dan berusaha supaya dapat tanda tangan dari Farrah Fawcett itu. Begitu dia dapat tanda tangannya, dia langsung menjualnya. Saudara-saudara, siapa yang mau kaos ini tanda tangan dari kaos Farrah Fawcett ya. Akhirnya seorang pengusaha membelinya bukan $200, tapi $1.200. Dan dia bawa pulang berlipat-lipat ganda nilainya dari yang diharapkan oleh ayahnya. Ya. Ayahnya itu ketika dia pulang pada malam hari, dia mengajarkan sesuatu, anakku, dari pengalaman ini apa yang berhasil kamu pahami? Ya. Jordan berkata begini, selama kita berpikir pasti ada jalan. Ya. Tapi ayahnya menganggukkan kepala dan kemudian menggeleng-geleng lagi. Benar sih, tapi ada yang bukan itu yang ayah maksudkan. Ya. Ayah hanya ingin memberitahumu bahwa kalau sehelai pakaian bekas dari $1 nilainya bisa menjadi ratusan bahkan ribuan dolar. Begitu juga hidupmu, begitu juga hidup kita. Hidup kita di mata dunia awalnya bisa hanya dianggap sebelah mata. Tapi kalau kita memandangnya berharga seperti Allah memandang kita berharga, maka kita akan bisa mengembangkannya menjadi hidup yang sangat berharga. Tergantung bagaimana kita mendayagunakan potensi kita di dalam diri kita masing-masing. Ya. Nah, seketika itu pengalaman itu menjadi seperti cahaya baru matahari terbit bagi Michael Jordan. Ya. Sehingga dia menekuni apa yang
Tuhan beri kemampuan pada dia, dan akhirnya dia menjadi seorang pembasket legendaris sampai hari ini. Ya. Nah itulah kehidupan kita. Kalau kita memandang seperti yang Allah lihat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya. Pertanyaannya kira-kira kita lebih sering tergoda menghargai diri sendiri atau putus asa memandang rendah diri sendiri kira-kira? Putus asa sih. Sering putus asa ya. Kenapa? Kayak kadang kulihat orang kok kayak aku ini ya kurang daripada dia yang kayak gitu. Jadi kayak merendahin diri sendiri kan. Merendahin diri sendiri ya. Itu terjadi karena kita kan mungkin lupa dengan apa kelebihan atau apa yang berharga dari diri kita. Menurut David, apa yang berharga dari diri David? Apa yang hebat dari diri David? Ini sih paling ya bisa berpelayanan sama teman-teman. Bisa berpelayanan gitu. Itu ya. Bagi David itu mungkin. Itu mungkin hal umum. Bagi orang lain memandang David itu orang yang seperti apa positifnya? Oh ya, mungkin orangnya seperti apa yang orang pernah bilang? Mungkin pandai bergaul. Pandai bergaul, Iya. Terus apa lagi? Apa ya? Kata mama, kamu dibilang apa? Ganteng apa pas-pasan? Enggak sih, Kata mau mama. nggak pernah bilang ganteng. Oh, nggak pernah ganteng ya? Waduh, berarti mama mau mengajarkan hati yang tangguh maksudnya. Iya. Ya. Tapi apa? Bagi mama, papa itu kamu pernah dipuji apa? Jarang sih dipuji. Jarang dipuji ya, waduh. Berarti itu mungkin kayak Michael Jordan tadi, mau Iya. menguji kamu menghargai dirimu sendiri seperti apa, ya. Oke. Nah, jadi itu ya pandai bergaul. Tapi pasti banyak hal lain. Kalau kamu melihat David, apa yang bagus dari David? Suaranya bagus banget. Suaramu bagus loh. Kamu nggak pernah loh memperhatikan bahwa suaramu bagus. Apalagi? Senyumnya manis. Senyumnya sama manis. orang. Nah, tuh berarti kamu punya penampilan yang menarik. Cuma kamu kurang bisa mengakui. Kalau Juan melihat David, apa bagusnya? Suka membantu aja sih. Suka membantu. Kamu tuh lebih loh, bukan hanya suka berpelayanan, suka bergaul, suka membantu, ganteng, senyumnya manis. Tadi apalagi? Tadi macem-macem loh, suaranya bagus gitu. Jadi ternyata kita seringkali tidak melihat harga yang tinggi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sebuah power buat kita. Tapi itu kayak, ih bener gak sih gitu kan, kadang kita ragu ya. Ih nanti kita dibilangin sombong lagi gitu kan. Padahal itu kan sebuah self love ya. Bagaimana kita memelihara kasih kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi mengasihi diri sendiri itu bukan kesombongan. Percaya kepada diri sendiri itu bukan sebuah ketinggian hati. Nah, kalau Jane melihat Jane sendiri sekarang setelah itu, apa harga yang tinggi atau sesuatu yang punya kelebihan-kelebihan Jane yang Jane punya? Kayaknya nanti sama kayak David, Pak. Bingung, Bu. Bingung Milih ya? diri sendiri. Kalau gitu orang lain bilang kamu itu orangnya bagaimana? Katanya Kelebihan. sih sabar, Pak. Sabar apalagi? Baik, kayaknya nasionalis banget jawabannya. Baik. Sabar baik apalagi? Terus apalagi ya, Pak? Kalau ditanya bingung, Pak. Nah, bingung. Kata pacar atau mantan pacarmu kamu apa yang pernah mereka ucapkan? Sabar sih, Pak. Rata-rata. Sabar juga. Katanya sabar. Pernah nggak dibilang cantik? Ketinggian hati nanti. Kepedean katanya. Oh, kamu berarti cuma apa maksudnya? Aduh nanti jadi ketinggi kepedean gitu. Pasti padahal kan pasti pernah dibilang kan? Pasti. Orang tua juga pernah bilang kan? Sama kayak David, jarang dibilang. Iya mungkin karena kalau sudah besar orang tua itu mendidiknya lain ya. Tapi kalau pasti waktu kecil, waduh anakku yang ganteng, anakku yang cantik gitu. Buktinya mantan pacarnya banyak kan? Ada kan? Berat ini jauh. ada tapi kan? Ada. Itu kan sebuah bukti ya. Jadi bagaimana kita itu memandang positif diri kita adalah cara kita seperti Allah
melihat diri kita ini berharga, kita ini mulia, dan kita dikasih oleh Allah. Ya. Maukah kita memandang diri kita secara positif, ya, dan juga self love terhadap diri kita? Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, berkati supaya kami bisa semakin menghargai diri kami sendiri, melihat seperti Allah memandang kami, bahwa oleh karena kami berharga dan mulia, dan Allah begitu mengasihi kami. Allah bahkan memberikan anaknya yang tunggal, menggantikan kami yang seharusnya dihukum, supaya kami hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, cinta kasih-Mu yang besar, bahwa kami ini begitu berharga di hadapan-Mu. Begitu pula yang kami lihat dalam diri kami. Tidak mudah putus asa, melihat banyak kelebihan-kelebihan dalam diri kami, percaya pada diri kami sendiri, dan sungguh-sungguh menjalankan hidup kami senilai dengan harga kami yang berharga itu. Berarti kami menjalankan hidup yang terbaik, tidak putus asa, tidak cepat menyerah, tetapi mengandalkan Tuhan dan juga percaya pada diri kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu kami rindu untuk bisa lebih menghargai diri sendiri dan mencintai diri kami sendiri dengan baik. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.